Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Anggriani Husain dengan NIM 151422145 dari kelas 6F, mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Putri Hasanah Kamila MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu model-model pembelajaran Bahasa Indonesia SD, yang kedua yaitu metode pembelajaran Bahasa Indonesia SD, dan yang ketiga yaitu instrumen penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu model-model pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Nah, model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran secara sistematis untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Ada beberapa macam model-model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan juga mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pembelajaran kooperatif ini mengutamakan kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip bahwa masalah adalah titik awal untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Model PBL ini memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, untuk memecahkan suatu masalah dan dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu mengenai metode pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Metode belajar adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual ataupun secara kelompok. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi pelajaran bahasa Indonesia secara teratur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang sering digunakan guru dalam proses pembelajaran. Metode ceramah adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Metode ceramah ini merupakan cara penyampaian pembelajaran dengan penuturan secara lisan ataupun penjelasan secara langsung kepada peserta didik. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan cara penyajian informasi yang dilakukan melalui proses bertukar pendapat atau ide atau pengalaman dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami topik atau materi tertentu. Dalam metode ini, peserta didik dihadapkan pada suatu masalah. Melalui bertukar pikiran, peserta didik dapat memahami konsep atau topik yang dibahas.
Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara belajar dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan sesuatu di hadapan peserta didik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Metode demonstrasi memberikan variasi dalam cara-cara guru mengajar dengan menunjukkan bahan yang diajarkan secara nyata, baik dalam bentuk benda asli maupun tiruan sehingga peserta didik dapat mengamati dengan jelas dan pelajaran lebih tertuju untuk hasil yang diinginkan. Yang keempat yaitu metode eksperimen. Nah, metode eksperimen adalah cara penyajian di mana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu hal yang dipelajari dalam proses belajar mengajar. Dengan metode ini, peserta didik dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, mencoba, dan menarik kesimpulan atas proses yang dialaminya. Selanjutnya yaitu metode simulasi. Nah, metode simulasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menggambarkan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan metode simulasi, peserta didik dapat membangun kemampuannya yang berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Dengan metode simulasi, peserta didik diajak bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi mengenai instrumen penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Nah, penilaian merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan dari kegiatan pembelajaran secara umum. Semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus selalu diikuti atau disertai dengan kegiatan penilaian. Teknik penilaian yang digunakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik, indikator, standar kompetensi dasar, dan kompetensi. Tidak menutup kemungkinan bahwa satu indikator dapat diukur dengan beberapa teknik penilaian. Hal ini karena harus memuat domain kognitif, psikomotor, dan afektif. Dengan demikian, penilaian dapat dilakukan melalui berbagai teknik atau cara, seperti penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian hasil kerja atau produk, dan penilaian portofolio. Selanjutnya ada beberapa jenis penilaian. Yang pertama yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilaian jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat atau pengetahuan. Alat pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Alat ini kurang dianjurkan pemakaiannya karena tidak menggambarkan kemampuan siswa yang sesungguhnya. Kalaupun akan digunakan bentuk ini, soal harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap yang diujikan mencakup tetap yang diujikan mencakup kemampuan keterampilan. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih autentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin sering guru mengamati unjuk kerja siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Alat ini harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat benar-benar menjaring kinerja yang dilakukan oleh siswa.
Selanjutnya yaitu penilaian hasil kerja atau produk. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu. Kerja praktik yang dikerjakan siswa. Untuk pembelajaran bahasa, bentuk penilaian produk ini diantaranya membuat puisi, cerpen, dan sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Atau siswa harus membuat alat peraga untuk pembelajaran membaca permulaan. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai oleh seorang siswa. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar siswa. Perkembangan tersebut tidak dapat terlihat dari hasil pengujian. Kumpulan karya siswa itu merupakan refleksi perkembangan berbagai kompetensi. Sekian penjelasan dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.